Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Uh, Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan rahmatnya kita masih dapat bernafas, kita masih dapat menikmati keindahan dunia. Tak lupa salat beriringkan salam marilah kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Yang mana kita sebagai umat muslim, jika kita memperbanyak sholawat kepada beliau, insya Allah kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, saya di sini akan menyampaikan tausiah saya yang bertemakan tentang pentingnya berbakti kepada kedua orang tua. Baiklah teman-teman, mungkin ceramah saya ini sering dibawakan oleh para pendai, para pendakwah atau ustadz-ustadz yang sering berceramah. Namun kali ini saya pengen menyampaikan sebisa saya, seperti itu teman-teman. Oke, langsung saja saya mulai ya teman-teman. Baiklah teman-teman, yang pertama saya akan menjelaskan tentang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berbakti kepada kedua orang tua. Banyak anak-anak yang dia tidak memperhatikan orang tuanya. Apakah dia remaja, dia pemuda, dia sudah punya istri, dia punya anak, dia tetap wajib berbuat baik ataupun berbakti kepada orang tuanya. Tidak ada alasan yang lain untuk tetap tidak ada alasan lain, tetap orang tuanya yang nomor satu teman-teman. Meskipun anaknya ada 5 ataupun 10, kita sebagai anak tetap wajib. Mestinya kita berlomba-lomba. Umpamanya, misal ada orang tua kita yang punya anak 5 atau 10. Jangan kita katakan gantian kita berbuat baik. Maksudnya seperti ini. Saya punya orang tua, saya ingin berbuat baik terus sampai akhir hayat saja. Meskipun ada saudara kita yang lain. Bagaimana berlomba apa yang bisa kita lakukan untuk orang tua kita yang terbaik sampai dia menjelang meninggal dunia. Apa yang bisa kita lakukan sampai dia wafat. Mestinya begitu teman-teman. Bukan gantian kita berbuat baik. Maksudnya gini, bukan ganti-gantian. Misalnya hari ini aku yang ngasih uang belanja buat orang tua, misalnya gitu. Minggu depan kamu ya, bukan gitu teman-teman. Kalau bisa tiap minggu, lebih baik tiap minggu aja ngasih uang bulanan ke orang tua, seperti itu ya. Seperti di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam Quran surah Al-Isra ayat 23, Allah mewajibkan tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Allah juga berfirman di dalam Quran surah An-Nisa ayat 36, beribadahlah kepada Allah, jangan berbuat syirik, dan berbuat baiklah kepada orang tua. Jadi pada orang tua ini adalah kesempatan. Selama kita masih ada umur, lakukan terus. Kalau bisa kunjungan ke orang tua setiap hari. Jika kita sudah menikah seperti itu, maka lakukan tiap hari. Jika tidak bisa setiap hari, lakukan setiap pekan atau setiap minggu. Jika tidak bisa setiap minggu, lakukan setiap bulan. Begitu seterusnya. Namun ketika kita datang ke rumah kedua orang tua kita, jangan sampai kita yang menyusahkan mereka. Ada anak yang sudah dari kecil dia dibiayai hidupnya sampai dewasa, sampai nikah. Setelah itu dia datang ke orang tuanya lalu menyusahkan. Jangan demikian. Apa yang kita bisa bawa untuk kedua orang tua kita, apa yang menggirangkan dia, apa yang membuat dia senang. Umpamanya kita mampu dan dia minta umroh, maka berangkatkanlah dia umroh.
kita ada uang dan dia minta haji, maka berangkatkanlah dia haji. Ini tidak ada masalah dan Allah akan ganti yang lebih baik, teman-teman. Kalau kita infak kepada orang lain, pasti Allah akan ganti. Apalagi ini kepada kedua orang tua kita. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang keistimewaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganggap bahwa berbakti kepada kedua orang tua itu adalah merupakan jihad. Sebagaimana ada seorang pemuda meminta izin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk ikut berjihad. Lalu Rasulullah bertanya, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Pemuda itu menjawab, masih wahai Rasulullah. Lalu kata Rasulullah, pulanglah dan berjihadlah kepada orang tuamu. Bakti kita kepada orang tua itu dinilai jihad, teman-teman. Subhanallah. Bahkan bakti kita kepada orang tua sangat besar pahalanya di sisi Allah, karena bakti kepada orang tua diberikan balasan oleh Allah di dunia dan di akhirat, sebagaimana durhaka kepada orang tua diberikan balasan di dunia dan di akhirat. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada dua dosa yang Allah percepat sanksinya di dunia dan di akhirat, yakni kezaliman dan durhaka kepada kedua orang tua kita. Hadis riwayat At-Tabrani. Maka setiap kita tentu berpikir bagaimana sikap kita kepada orang tua kita. Kita alhamdulillah selama ini sudah banyak mengkaji ilmu-ilmu Islam. Sudah mengetahui banyak sekali dalil-dalil tentang bagaimana pentingnya berbakti kepada kedua orang tua. Namun, memang suatu amal itu semakin besar pahalanya, semakin besar pahalanya berbakti kepada orang tua. Tapi ternyata godaan setan untuk melaksanakannya juga berat. Apalagi kalau kita semua, subhanallah, dicoba dan diuji oleh Allah dengan orang tua yang nyebelin, orang tua yang keras, orang tua yang suka sumpah serapah seperti itu. Ada lagi seorang anak diuji dengan orang tua yang sudah tua dan dia tidak mampu apa-apa, bisanya hanya marah-marah. Demi Allah, ini ujian, teman-teman, ujian yang berat buat Anda, buat kita, jika kita mengalami hal yang seperti itu. Kita diuji agar kita itu, Allah juga mengetahui bagaimana cara bakti kita kepada kedua orang tua. Padahal kewajiban kita sebagai seorang anak berusaha bagaimana caranya berbuat ihsan kepada orang tua kita. Maka mentaati kedua orang tua dalam perintah-perintahnya selama itu tidak menyelisih perintah Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, tetaplah berbakti kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Luqman ayat 15, yang artinya, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku atau mempersekutukan kamu dengan Allah, sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita sebuah pelajaran yang berarti. Sebagaimana seorang anak tetaplah berbakti kepada kedua orang tua meskipun orang tuamu berbuat buruk kepadamu. Sebagai seorang anak, tetaplah gauli orang tuamu dengan kebaikan meskipun orang tuamu sangat menzalimimu. Berkaitan dengan berbakti kepada kedua orang tua kita, orang tua kita itu adalah tiket surga yang paling dekat sama kita, yang paling murah, yang paling mudah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, orang ini celaka, sampai 3 kali. Siapa dia yang celaka? Seorang anak yang mendapati bapak dan ibunya sudah tua renta, satu atau dua-duanya,
lalu ternyata tidak bisa masuk surga lewat situ. Hadis riwayat Muslim. Kalau pintu yang di dalam rumah engkau tidak bisa masuk surga, engkau mau cari pintu yang mana? Kita berbuat baik kepada kedua orang tua, paling tidak ada perasaan membalas budi. Sehingga ketika kita berbuat baik itu, ada dorongan yang lebih besar daripada berbuat baik kepada orang yang tidak pernah berbuat baik sama kita. Kalau kita tidak bisa berbuat baik sama orang tua kita, Allahu Akbar, bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua kita? Apabila mereka masih hidup, banyak-banyaklah engkau memberikan hadiah kepada orang tuamu. Atau tidak, banyak-banyaklah engkau menyenangkan hati kedua orang tuamu. Kalau punya kelebihan rezeki, kasih orang tua. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, orang-orang bertanya apa dan kepada siapa mereka berinfak. Lalu Allah mengatakan, di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 215 ya, katakanlah kepada mereka, harta yang kalian infakkan yang paling berhak mendapatkan adalah kedua orang tuamu, baru kerabat kita. Kadangkala kita baik sama orang lain, tapi suka lupa sama kedua orang tua sendiri. Maksudnya sering tidak baik sama kedua orang tua sendiri. Kunjungin orang tua, kalau kita tinggal satu kampung, kunjungi tiap hari. Ketika mau datang, ketika kamu mau pergi kerja atau mau pulang kerja, singgah dulu ke rumah orang tua. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, setiap keluar masuk rumahnya beliau mesti datang ke ibunya. Ketika pulang pun dia datang ke ibunya. Dan kita kalau bisa melakukan itu, lakukanlah. Kemudian biasanya orang tua yang khawatir sama anaknya, tapi anaknya tidak khawatir sama orang tuanya. Maka yang sering telepon itu anak atau orang tua? Jawabnya adalah orang tua. Kadangkala kita tidak urusan. Dan teman-teman sekalian, satu ibu bisa merawat 10 anak, tapi 10 anak belum tentu bisa merawat satu ibu. Ibu kita merawat kita dengan cinta dan kasih sayang. Kadangkala kita merawat orang tua kita karena terpaksa. Maka berusahalah kita semua untuk merawat ibu. Kalau dia sedang sakit, datanglah. Kemudian yang tinggal di luar kota, datang ke ibunya, kalau bisa tiap bulan, datang setiap bulan. Jangan takut habis duitnya. Salah satu cara memperbanyak rezeki adalah silaturahmi. Ketika engkau datang dan keluarkanlah uang 1 juta untuk perjalanan, bakal Allah ganti kok uang itu. Tapi kita kadangkala kurang percaya, maka tak kala mereka telah meninggal dunia, doakan. Sekali-sekali kita datang ke kuburannya untuk mendoakan ayah dan ibu kita dalam setiap waktu. Kemudian kita bisa bersedekah untuk orang tua kita yang sudah meninggal. Misalnya kita dapat warisan, maka sebagian warisan wakafkan ke masjid untuk orang tua kita. Itu termasuk amalan yang sampai kepada orang yang meninggal dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh seorang sahabat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad. Seorang sahabat bercerita, ya Rasulullah, ibuku ini meninggal dunia, dia belum sempat berwasiat. Sehingga semua uangnya menjadi warisan. Kalau berwasiat sebagian uangnya berarti jadi wasiat. Kata sahabat tersebut, apa kira-kira bisa kalau aku bersedekah buat ibuku? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab,
Bisa, bersedekahlah engkau untuk ibumu. Kemudian termasuk berbuat baik kepada orang tua yang meninggal dunia adalah kita menjaga hubungan dengan teman dan kerabat baik orang tua kita. Biasanya kalau ayah atau bapak kita sudah meninggal, hubungan kita sama paman atau om menjadi lebih jauh. Hubungan kita sama bibi menjadi lebih jauh. Kadangkala dulu misalnya dia tinggal di Surabaya, bapak dan pamannya masih ada di sana. Ketika bapaknya meninggal, putus hubungan itu. Oke teman-teman, saya tadi sudah menjelaskan tentang keistimewaan berbakti kepada orang tua, bagaimana cara berbakti kepada orang tua. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pembuatan video saya hari ini. Teman-teman, jika ada kekurangan, jika ada kesalahan di dalam video saya kali ini, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Kurang dari saya, lebih dari Allah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dah teman-teman.